izin telat ya Mas, soalnya masih asistensi Fisbang. Oh belum kelar? Itu mulai dari jam berapa? Yang satu dari jam 7, yang satu dari setengah 8. Belum kelar sampai sekarang. Biasanya berapa lama sih asistensinya? Biasanya cepet Mas, 15-30 menit. Tapi kan yang ini agak ribet praktikumnya, makanya lama perhitungannya juga. Berarti mau mulai aja pembukuan? Nah, nggak tahu, terserah deh. Enggak, kalian kalau mau mulai sekarang pastiin yang lainnya ngerti aja nanti. Kalau mau nunggu dulu ya udah. Mau gimana? Tak tanyain dulu kira-kira selesainya jam berapa. Kalau misalnya masih lama, Faris biasa yang ngerekam dan diupload di YouTube. Oke. Masih ada yang presentasi juga belum selesai, terus aslabnya ada yang masih jelasin rumus nggak selesai-selesai gitu Mas. Oke. Lanjut aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aljit keluar itu. Ada. Udah di record ya? Oke. Ya, sebelum kita mulai praktikum pada malam hari ini, ada baiknya kita awali dengan doa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Oh ya, tadi 2 orang siapa aja lah? Namanya Datul sama Mbak Audra. Oh, Datul sama Audra. Oke. Ya, udah pada tahu ya praktikum hari ini buat tujuannya apa aja? Bisa dijelasin dulu tujuan praktikumnya. Ya udah, izin coba jawab Mas. Jadi tujuan praktikumnya yang pertama itu untuk memahami desain pengendalian proses pada heat exchanger dengan software HYSYS, terus memahami permodelan fungsi transfer plan dengan pendekatan FOPDT pada uji open loop, terus memahami kalkulasi untuk mendapatkan nilai parameter PID dengan menggunakan hasil FOPDT pada uji open loop, dan memahami karakteristik respon dari desain pengendalian yang telah dilakukan. Oke, terima kasih. Buat poin-poin tujuannya udah pada paham belum? Maksudnya apanya di situ? Paham, Kak. FOPDT itu apa? Terus kalkulasi PID-nya gimana? Karakteristik respon itu gimana? Udah pada paham belum? Kalau dari aku belum Mas. Belum. Berarti apa ada yang udah paham? Mungkin bisa dijelasin dulu pahamnya gimana? Buat dasaran buat penjelasannya nanti. Atau bisa diasumsikan semuanya belum paham mengenai poin-poin di situ. Iya, oh iya, Rio Adi. Dari saya juga belum paham, Mas. Oke, belum paham. Jadi Faris Aldiat gimana? Udah ya, karena ini
mempersingkat waktu, diasumsikan masih belum paham mengenai poin-poin yang di situ. Oke, langsung aja ke poin pertama, mengenai pemahaman desain pengendalian proses pada HE dengan bantuan software Aspen HISIS ya. Kan di TP-nya diminta buat ikutin yang di modul ya, sampai dapat kondisi steady-nya. Itu udah ada yang bikin belum di kelompok gini? Aku, Mas. Tapi masih kuning-kuning. Nggak tahu kenapa. Coba ditolong share screen dulu aja buat hasil pemodelannya. Oke. Nah, ini. Kelihatan nggak, Mas? Kelihatan. Ya, ini. Itu udah hijau semua ya? Udah Yang ini convergent masih semua. kuning. Nggak tahu kenapa. Padahal parameternya aku udah sesuai sama modul, Mas. Duh. Coba lihat. Di sininya kuning. Nggak muncul. Udah kamu klik belum? Oh, kamu share-nya ini, coba entire screen, jangan access doang. Oke, bentar. Ini, Mas. Coba lihat di performance-nya. Di worksheet. Kalau di placer-nya kamu klik, itu kan harusnya keluar nih lah, barnya di 281, coba kamu klik. Klik sekali aja, nanti di situ kayak ada keterangan di satuan lain. Ini, Mas. Oh, klik sekali. Nah, dia diamin di situ, coba kursor. Muncul nggak? Enggak. Atau nggak ubah satuan dulu aja di depannya. Di depan. Takutnya close dulu. Astagfirullah. Close. Ini juga. Nah, di unit set, pojok kiri atas, unit set. Pojok kiri atas. Nah, atas lagi. Nah, itu samping serong bawah kanan dikit. Ada SI. Nah, itu unit set. Nah. Iya. Terus cari pressure. Diganti yang bar underscore G itu, Mas. Iya. Sama. Yang ini kan ya, Mas? Iya. Oke. Udah selesai belum? Kuning masih. Nggak mau lihat. Udah sama belum? Udah sesuai. Nandung asmara. Coba close lagi lah. Harusnya udah bener sih ini. Nggak ada yang salah dari itu. Kalau kamu hapus si dutinya HE, kamu masukin lagi coba deh. Pokoknya HISIS ini suka kayak gitu dia. Apa yang dihapus, Mas? Buka HISIS-nya di parameter. Desain. Parameter. Nah, overall UA KJ itunya kamu hapus. Jadi 0 gitu maksudnya, Mas? Hapus aja, hapus terus enter. Bentar. Nah, coba kamu masukin lagi angkanya situ. Berapa ya? Bentar, Mas. Bentar gue cari. 36. 236.
Coba masih ini enggak? Tetep. Connection coba. Kenapa, Mas? Aduh. Kalau nggak bisa juga nanti coba dibuat lagi dari awal aja. Harusnya udah bener ini. Boleh Tapi emang di-connection. ini nanti ngaruh ya, Mas? Kalau masih kuning gitu. Enggak, harusnya udah bener kok. Punya aku juga ngikutin itu udah bener. Kalau misalnya nggak bisa juga nanti aku kirim punya aku ya. Oke, Mas. Baik. Studinya. Paham kan ya buatannya ini? Maksudnya dari tiap-tiap yang dipakai dari awal. Paham nggak? Paham. Fluid package yang kamu pakai apa itu? Free package. Ngikutin yang di modul itu, Mas. Nah itu paham nggak maksudnya Pan? Bentar. Nggak paham. Kenapa harus pakai yang ASME Steam itu? Gitu, berarti penjelasan dasarnya dulu aja kalau gitu. Jadi di HI sendiri, ke properties dulu aja lah biar yang lain bisa lihat. Properties. Oke. Sebentar, aku mau ngirim di sana. Nah, di situ ada komponen list. Coba klik komponen listnya. Enggak, yang paling kiri. Oh, yang ini. Oke. Nah, ya. Komponen list. Ya, klik 2 kali itu. Itu. Nah, di sini kan dipilih cuman H2O. Artinya si stream yang dipakai di ISIS tadi itu isi komponennya cuma ada H2O doang. Kalau kamu butuh komponen lain, bukan komponen sih, ya komponen. Buat di stream itu misalnya kamu mau nambahin ini C1, C2 atau yang lainnya tuh masih banyak situ pilihan komponennya. Nah itu bisa dipilih di situ. Etan-etan dan kawan-kawannya itu bisa dimasukin juga. Cuman karena kita pemodelannya di HE ini cuma pakai air doang, maka yang dipilih cuman H2O di situ. Paham sampai sini ya? Paham. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya package. Setelah milih komponen, itu selanjutnya milih fluid package-nya. Fluid package apa yang mau kita pakai buat pemodelan di HISIS ini. Nah, itu penentuannya berdasarkan apa? Itu bisa berdasarkan si komponen yang dipakai di HISIS atau si plan-nya itu kita mau kayak gimana. Nah, itu sebenarnya ada bantuannya kalau dibaca di HISIS. Coba pilih home dia. Terus metode asisten. Terus nih spesifik komponen type. Enggak, yang biru yang udah gede tuh HISIS. Nah, bawahnya kan ada pilihan tuh spesifik komponen type atau proses type. Jadi buat penentuannya itu bisa ada dua pilihan itu. Nah, kita berdasarkan komponennya aja makanya. Coba klik 2 kali. Bisa muncul. Nah, kan ada pilihan tuh buat sistem chemical atau hidrokarbon atau apa. Nah, kita pakai yang spesial yang water only tuh. Nah, klik 2 kali lagi. Lewat. Back. Itu pilih yang water only tuh bawah. Nah, itu udah pilihannya tuh. Bagusnya pakai ASMI. Baik. Itu di atas tuh. ASMI Steam atau NBS Steam. Nah, di sini kita pakai yang paling awal aja yang ASMI. Sebenarnya pemodelan di HISIS ini itu bukan memodelkan menggunakan HISIS. Sebenarnya memodelkannya pakai persamaan-persamaan yang ada di fluid package-nya si ASMI itu.
Nah, itu biasanya pakai konsep kesetimbangan massa sama kesetimbangan energi buat modelannya itu. Gitu. Jadi dasarnya HISIS itu sebenarnya ya sama ilmu-ilmu yang dipakai selama kuliah. Bisa dilanjut aja langsung ke simulasinya. Paham kan ya kenapa pilih itu? Paham. Tapi kalau misalkan itu kan pilihannya ada 2 ya, Mas, ASME sama yang satunya. Nah, itu ntar hasilnya juga sama kah atau gimana? Biasanya ada selisih-selisih hasil perhitungannya dari penggunaan si fluid packet. Oke. Sebenarnya ini bisa aja kamu pakai Peng Robinson yang biasa dipakai di HISIS gitu. Nah, itu pasti bakal ada kayak selisih perhitungannya beberapa angka doang. Tapi kita pakai ASME aja buat udah ngikutin panduannya HISIS juga kan. Lanjutnya ke simulation. Nah, simulation ini tempat kita mendesain prosesnya yang kita simulasikan di HISIS. Mungkin kalau udah ngebaca modul itu udah tertulis ya gimana caranya buat sistem di situ, terus nambahin si HE, valve dan lain-lainnya. Jadi nggak usah dijelasin ya bagian ini ya. Karena yang punya kalian masih salah itu coba buka yang aku kirim tadi deh lah buat file tadi. Oke, terus. Nanti kita simulasi pakai ini aja. Bisa dibuka lah? Bentar, masih nge-ekstrak. Oke, oke. Udah, Mas. Oke, nah ini sebenarnya sama kayak yang kalian buat tadi. Cuman ini kebetulan aku nyoba dan itu udah bisa. Jadi karena yang tadi belum bisa, kita pakai ini aja. Mungkin kalau mau nyobain lagi bisa dicoba buat ulang lagi. Dari HISIS sendiri emang suka nggak jelas itu. Karena kerekan juga, dia kadang suka salah itu. Coba bandingin sama yang di modul sama aja lah. Gitunya. Worksheet-nya di HI. Worksheet. Klik HI 2 kali. Nah, klik worksheet-nya. Itu udah sama kan 1,8 yang masuk sama ini 2,35. Iya, sama, Mas. Oke. Nah, sesuai kita lanjut aja ke buat tujuan yang selanjutnya, di mana kita buat memahami modelan fungsi transfer plan dengan pendekatan FOPDT pada uji open loop. Jadi selanjutnya kita bakal nyoba buat ngelakuin uji open loop di HISIS ini. Nah, sebelum masuk ke uji open loop ini, kita perlu masuk ke keadaan dinamik dulu buat di HISIS-nya. Tapi sebelum masuk ke dinamik, kita cek dulu buat si HE-nya ini apa udah ada size-nya. Jadi bisa dilihat di ininya lah. Di E100 itu kamu klik 2 kali. Itu langkah awal buat menuju dinamik. Di rating. Nah, di sini kan buat sizing. Nah, itu volume ratio kok nggak ada sih? Parameter. Oh, sedih ya? Tahu ya.
Itu ngubah. Nah, kondisi ditanya kan nggak terlalu error steady state kalau kita dari sini itu yang paling Oh salah di dynamicnya lah. Nah itu kita buat volume tube sama volume shell dulu. Di sini kita bikin volume shell-nya 10 meter pangkat 3, tube-nya 1. Tube-nya 1 ya, Mas? Apa? Tube-nya 1? Tube-nya 1, shell-nya 10. Itu buat ukuran high-nya. Jadi kalau dari pemodelan steady-nya awalnya nggak perlu ukurannya sebenarnya. Tapi buat di dinamik itu bakal berpengaruh nanti si ukurannya high sama jalannya pastiran. Udah diubah? Udah, Mas. Nah, selanjutnya sebelum masuk ke dinamik juga dilihat dulu di dinamik asisten di HIC-nya. Ini close dulu lah. Dinamik. Ini, Mas. Nah, dinamik asisten. Nah, itu kan masih ada yang perlu diinin tuh. Disable stream pressure specification, terus disable stream flow specification, enable stream pressure specification, enable pressure flow equation, not pressure drop, sama terakhir pressure flow value not known. Nah, itu perlu dimasukin dulu di setiap equipment-nya. Contohnya kamu klik 2 kali yang paling atas. Nah, dia perlu remove pressure specification-nya di valve off sama nambahin di cell out, tube in sama tube out. Coba kamu geser dulu. Nah, di valve out cari streamnya valve out, klik 2 kali. Di bagian dinamik. Nah, itu kamu uncheck. Nah, close. Terus shell out. Dinamik. Nah, itu kamu cek tuh pressure. Nah, oke, close. Terus tube in. Dinamik. Itu kamu cek. Ini uncheck aja ya, benar. Itu uncheck aja, harusnya di-uncheck. Yang paling atas dicek. Nah, terus selanjutnya di top out. Dicek yang di pressernya. Close. Kamu close dinamik asistennya, kamu buka lagi coba. Dia udah hilang yang paling pertama harusnya. Di general. Nah, kan dia udah berkurang. Nah, itu caranya kalau kamu mau tahu tujuan dari yang diubah itu. Sebenarnya nih ada cara gampang kalau males itu, kamu bisa langsung klik yang make change itu paling bawah tuh. Nah, sebenarnya itu ada bantuan dari HISIS, nah semuanya udah clear masalahnya. Kalau udah kayak gini, kalian udah bisa masuk ke tahapan dinamik. Tapi sebelum masuk ke dinamik, ada baiknya yang ini kalian save dulu. Oh, HISIS-nya. Nah, di save dulu. Save aja dulu, save biasa. Save biasa. Udah kamu save. Nah, sekarang kamu save as lagi buat yang dinamiknya. Kan ini kan yang steady-nya udah diubah di. Nah, oke. Nah, ini udah masuk ke tahapan dinamik. Tapi buat kalian dapetin data open loop-nya itu ada fitur di HISIS buat mencatat variabel-variabel di stream-nya. Nah, itu bisa dilihat di bagian navigation pane paling kiri itu lah. Navigation pane. Oh, ini. Ah, ya. Mau klik. Ya udah gitu ya nggak apa. Harusnya klik panah yang paling atas ya, biar kelihatan. Pilih strip chart. Strip chart. Nah, strip chart ini adalah fitur yang HISIS buat mencatat data yang ada ketika di tahapan dinamik. Kalian bisa add dulu. Nah, itu kalian klik edit sekarang. Kan udah dipilih data logger 1.
Nah, di sini kita tentukan data apa aja mau kita ambil. Bisa klik add aja langsung. Nah, kan kita mau uji open loop di pengaruh terhadap alirannya yang masuk di tube terhadap temperatur di shell. Paham nggak kenapa di situ? Halo? Kenapa pas antara tube sama shell gitu ya? Paham nggak kenapa di situ dulu? Bukan karena dia open loop gitu ya, tube shell. Apa gimana? Nah, coba sebelum habis ini berarti kita balik lagi ke ini ada masuk Odra. Udah join semua Mas. Coba close dulu ini. Masuk dulu ke si TIC-nya dulu. Flow sheet case. Ini flow sheet case main solver aktif. Nah, ya itu. Nah, kalian bisa klik di TIC 100-nya. TIC 100. Connection. Nah, kan di modul dijelasin ya. Kenapa kita perlu mengontrol produknya si HE tadi, kalau kalian udah baca. Nah, itu si TIC 100 ini ditujuin buat kontrol produknya itu dengan memanipulasi laju aliran di tube. Coba geser deh, Pak, biar kelihatan ininya. Nah, dia kan proses, paham kan ya proses variabel itu apa, output targetnya itu apa. Nah, jadi di sini dia PV-nya itu adalah si shell out. Shell out di mana itu yang bagian bawah tuh. Keluaran shell-nya dari HE. Nah, variabel yang dikontrol itu adalah temperaturnya. Nah, di sini kita manipulasi valve, bukan aktuator desired input, itu si valve 100. Itu buat flow-nya si tube in. Jadi kita ngatur bukan itu buat manipulasi laju alirannya yang masuk ke tube. Itu akan berpengaruh sama temperaturnya di shell. Itu harusnya paham lah ya. Di materinya perpan, termo gitu udah paham dasarannya. Nah, makanya di sini buat kita pakai tuningnya ZN yang metode pertama, kita kan pendekatan dari hasil uji open loop tuh. Buat time constant, dead time sama gainnya. Kita ngeliat pengaruhnya dari perubahannya, flow-nya, si yang masuk ke tube terhadap temperatur. Maka pas dinamik kita akuin perubahan si bukaan valve, nanti dia bakal, kan kalau dinaikin bukaan valve, gini, laju alirannya tube naik, harusnya temperaturnya naik apa turun di shell? Naik. Apa? Naik nggak sih Mas? Nggak lah. Nah, iya harusnya naik. Nanti kenaikannya itu yang kita catat di grafikin di Excel nanti. Close dulu aja TIC 100-nya. Masukin strip chart. Ini udah muncul strip chart. Nah, itu kamu edit, tambahin dulu data yang mau diambil apa aja. Add. Nah, itu langsung pilihin aja TIC 100. Kita ngambil data di TIC-nya aja. Kita butuh data PV. Sama P-nya. Mas, panah PV, klik. OP. Ini kapal aja. Sebelum kan PV, nah. OP-nya. Nah, oke. Dan. Terus udah close. Nah, di situ juga ada logger size sama sample interval. Logger size ini maksudnya apa? Itu jumlah data yang kita ambil. Jadi kita cuma ambil 300 data kalau di situ. Kalau dia udah lewat dari 300, maka data yang awal bakal dihapus, terus dia nambah lagi yang bawahnya baru. Karena kita nggak tahu kita butuh berapa lama buat ngambilnya, itu gedein aja dulu
logger size-nya. Oh iya. Bisa 1 juta atau 100.000 gitu. Berapa itu? 1 juta? Lebih, Mas. Jangan 100 juta. ya, 1 Oke. juta cukup. Udah. Nah, ini sampel intervalnya. Kalian mau ngambil data setiap berapa lama? Dari HISE sendiri itu dia maksimal setiap setengah detik dia ngambil data. Jadi sini bisa setengah atau satu aja nggak apa. So dia main lama juga ngambil data. Di sini kan dia tulis 20 tuh. Jadi dia ngambil data setiap 20 detik. Kita ngambil data setiap 1 detik aja biar grafiknya bagus juga. Oke. Setelah dari itu langsung save dulu aja biar kalau dinamiknya gagal nanti bisa diulang lagi. Save, Ctrl S aja langsung nggak usah save as. Oh gitu. Ya, bentar, Mas. Udah nggak apa-apa kalau mau ini lagi. Nah, sekarang langsung masuk ke, oh ya, buat bikin strip chart ini nggak harus pakai cara tadi, ada cara gampangnya. Itu bisa, kalau dari TIC tadi doang, bisa langsung dari TIC-nya kalian bikin. Biar nanti kedepannya kalau mau bikin lagi gampang. Ke flow sheet, klik 2 kali di TIC-nya. Strip chart. Nah, itu variable set-nya pilih, mau apa aja. Yang atas. Variable set, yang node. Nah, itu pilih SPPV only aja. Nah, langsung create strip chart. Nah, itu kalian udah nyampe, udah bikin sendiri strip chartnya baru. Jadi kalau di strip chart lagi, close aja nih, nggak apa. Close. Buka lagi strip chartnya. Nah, itu udah ada yang dari yang ditambahin baru tadi ya. Itu cara gampangnya. Nanti tinggal ubah logger size sama sampel intervalnya aja jadinya. Terserah mau pakai cara yang mana. Cara yang kedua aja lebih gampang. Tapi kalau cara yang pertama kalian bisa milih variasi yang lainnya buat dicatat. Lanjutnya kita masuk ke tahapan dinamik. Bisa langsung klik dinamik modenya aja lah. Yang paling kiri. Oh ini. Nah. Yes. Nah, kenapa sebelumnya aku suruh save as dulu buat tahapan steady-nya? Karena ketika kalian nanti udah sampai di tahapan dinamik, terus di stop dinamik modenya, data yang di steady itu udah berubah, udah nyesuaiin sama data dinamiknya. Jadi nanti ketika kalian ngubah-ngubah lagi itu udah banyak masalahnya di situ. Makanya biasanya steady di state-nya itu di save dulu, baru masuk ke dinamik. Nah, kamu bisa klik ini nggak? Control Manager di situ. Sampingnya tag as snapshot yang sampingnya kamera. Kanan. Control Manager. Kanannya kanan. Nah, itu bisa di-run dulu aja. Pak, di integrator ubah dulu lah. Biar kelihatan perubahannya nanti. Integrator. Sampingnya run. Oh ini. Nah. Ini ubah jadi 0,01 aja. Soalnya dia 1 detiknya kita di sini sama dengan 800 berapa tuh yang di situ. Step size-nya, Mas. Acceleration. 0,01 ya, Mas? Iya. Nah, kan dia real time factor-nya lebih lama tuh. Itu juga ngaruhnya karena kecepatan PC-nya juga. Jadi kalau makin cepat PC-nya makin cepat berjalannya. Ini 8 kayak kelamaan deh. 0,05 aja. Nah, close. Nah, di sini kita lakuin uji open loop. Di situ PV-nya kan udah stabil ya di nilai 68,7. Di sini dia punya batasan buat si HE-nya. Dia cuma bisa naikin temperatur dari aku lupa 50-an sampai 60-an doang. Jadi kalau lewat dari itu dia nggak bisa buat ngubahnya. Ini kita bikin uji open loop dari, nah buat uji open loop sendiri itu belum ada dasaran. Aku belum nemu dasarannya, kita harus ngelakuin dari berapa sampai berapa. Yang penting kita ngasih udah perubahan step. Ngerti nggak perubahan step maksudnya, Bang? Perubahan masukannya gitu, Mas. Nah, jadi si OP-nya ini kita bikin misalnya dari 40
bukan 40%, langsung naik ke 50% gitu kan. Nah itu udah perubahan step namanya. Ini kita bikin dari ini aja. Dari 30 ke 50 gitu aja. Atau enggak 30 ke 40 juga. 20-40 juga. Serah itu mau berapa. Jadi pertama masukin dulu 20 misalnya. OP-nya. 20. Nah, di situ bakal kelihatan nanti PV-nya turun dia. Bisa kelamaan integratornya naikin aja. Jadi berapa? Jadi 0,1 gitu. Biar lebih cepat. Tadi kan udah ngeliat kan ya PV-nya turun. Sampai si PV-nya ini udah nggak berubah-ubah lagi. Artinya dia udah stabil di situ. Harusnya udah. Nah, itu kamu naikin ke berapa gitu? 60 nggak apa? Biarin dia naik dulu. Nah, ini kan udah stabil, artinya udah selesai buat ngelakuin uji open loop, bisa di stop buat dinamiknya. Di stop. Nah, sekarang masuk lagi ke strip chart-nya buat kita olah data. Oh, ini masih 300 ya, pakai yang atas aja lah berarti datanya. Itu belum diubah, belum proses. Nah, edit. Klik historicalnya. Nah, itu data yang direkam selama percobaan tadi. Dari detik 0 sampai detik berapa itu kita ngerain nggak tahu. Nah, itu kalian bisa save to CSV file. Simpan di mana maunya. Udah di save ya? Buka CSV-nya aja deh sekarang. Oh, langsung dibuka CSV-nya. Iya, kita sekarang ngolah datanya dulu aja. CSV. Itu high slide itu, yang X. Oh, ini. Dia sampai kayak Excel. Oh, ini. Oh, udah bisa ya datanya. Nah, ini data kamu udah kepisah langsung kan ya, setiap kolomnya? Iya. Itu sebelumnya save as dulu, jadi Excel. Oke, pilih formatnya Excel. Excel workbook, paling atas. Iya. Nah, ini kan data kamu udah kepisah ya, setiap kolomnya. Harus, biasanya ada yang komputer, dia bakal jadi satu kolom semua datanya. Terus dipisahin sama koma. Ada yang kayak gitu. Karena ini udah kepisah, udah gampang. Desimalnya kamu pakai titik kan ya lah, bukan pakai koma ya? Iya, titik. Oke, itu udah cukup. Ini kamu copy semuanya lagi datanya, pindahin ke sheet selanjutnya. Ini kan data mentah dari Isis. Kamu copy semuanya. Semuanya. Nah, Ctrl A aja langsung. Nah, copy, pindah ke sebelah. Nah, kamu bisa nyari di waktu keberapa OP-nya berubah. Sampai berubah ke 40 ya. Nah, bisa di search tuh di berapa 60. Kamu bisa langsung ini aja, klik yang C. Kolom C. Nah. Ini, Klik ke bawah. Kan bisa ditandain semua tuh langsung kolom C-nya. Klik kolom C-nya aja, klik kolom C. Klik C-nya. Ini. Nah, Ctrl F.
Nah, tulis 70. Ini cuma 30 menit, 2 juta. Oh, iya. 60 bukan 70. Lupa. Nah, itu dia udah mulai berubah di 60. Jadi data yang di atas 60 ini kita hapus saja. Klik 20-nya di atasnya. Semuanya, Nah, Mas. Apa ya. yang di Enggak. kolom itu doang? Yang kolom temperatur sama OP-nya aja. Nah, ya. Klik CTRL, gini aja lah caranya. CTRL, shift, Data, save. atas. Nah, lepas Lihat. CTRL ya. Hah? Lepas CTRL. Shift-nya tahan, pencet bawah. Bawah. Kok jadi gini? Gak tahu. Ulang lagi lah. Pencet bawah dulu, pencet bawah aja, pencet bawah. Pencet bawah. Iya, bawah, Bang. Nah, atas, Apa? shift, Shift. kiri, Kiri. CTRL, shift-nya tahan terus ya, jangan lepas ya. Ya, CTRL. Atas, CTRL-nya ditahan, Mas. iya tahan juga. Bentar. Iya, CTRL, ini jangan sampai situ. Mas, Shift dulu. Klik 20. Bentar, Ini Mas. dia. Nah. Shift, ini, CTRL. Shift CTRL, tahan, Ya, pencet atas, atas. lepas CTRL ya, shift-nya ditahan, Atasnya tetap. atasnya nggak usah, lepas juga, tahan shift doang, pencet bawah, Pencet bawah. bawah lagi, ada, cukup, atasnya, dah gitu maksudku. Oh, terus di Lo klik delete. kanan, ya klik kanan, biar data yang itu di-cut aja nanti, klik kanan, del, tuh pilih yang belum, ini apa? Delete. Ya. Nah, Nah pilih yang shift cell up, oke. nah itu biar datanya naik mas. Itu langsung klik di itunya aja. Cari sampai dia keadaannya si kolom B ini nggak berubah-ubah lagi angkanya. Coba ambil di 1000 aja dulu. Salah dong, detek 1000 dia sini nih. Oh, iya. Di kolom A. Kan waktunya dia. Oh, iya, ding. Sudah stabil belum? Masih baru naik ya? Coba naik sampai 1500. Masih naik. Coba lagi sampai 2000. Oh udah, berarti sampai 1500 aja nanti. Udah stabil ya. Ya Allah. Udah, next aja, find next aja langsung. 1500 kan ya, Mas? 1500, find next. Iya dia udah kelewat ya 1500 tadi. Find next aja terus. Find next sampai dapat 1500. Terus. Weh, jangan Dila. Balik ke atas lagi. Lama gitu. Klik dulu satu. Nah, baru klik kolom A. Nah, find lagi 1500. Nah, close. Jadi data yang ke bawah dari 1501 sampai bawah dihapus saja. Shift kanan, kontrol shift kanan. Bawah. Lagi. Sama yang intinya hapus juga ini kolom C. Oh, yang sini juga. Iya. Kontrol bawah. Shift CTRL bawah. Nah, del aja langsung. Oke. Enggak usah pakai itu, enggak apa-apa. Del. Nah, sekarang coba bikin grafiknya dulu. Grafik Antara si kolom B terhadap waktu. Ngerti kan ya cara bikin grafik sini? Ngerti, Mas. Ntar, ingat dulu, aku lupa. Insert. Enggak yang, ya itu nggak apa. Pakai yang ini aja yang lengkung-lengkung lah. Enggak, jangan yang titik. Satu lagi. Biar bagus kelihatan datanya. Enggak yang itu tadi benar. Ini scatter kan, Mas? Ya scatter. Tapi yang kanan, yang ada titiknya. Nah, ya itu aja. Itu kan ada dotnya tadi. Ini yang nggak ada dotnya. Antara B sama C, Mas. B buat Y-nya pakai B, terus X-nya pakai A.
Yang pertama. Itu bisa di ini aja langsung lah, diklik. Kalau data di B, udah lepasin aja coba. Ada gitu nggak apa-apa. Udah. Bentar. Salah. Itu X-nya yang A. Nah. Benar, terus X-nya pakai yang di kolom A. Dari bawah bisa kamu tambahin sebentar. Yang Oke. Oke. Nah, itu grafik ini open loop-nya. Kalau dilihat, coba buka modul ya, ada modul. Nah, scroll ke atas di bagian FOPDT. FOPDT. Nah, ini kurva S tadi. Nah, ini nih. Ya betul itu. Nah, itu kan ada grafik yang naik ke atas tuh. Nah, itu adalah grafik yang tadi kita coba buat. Itu yang namanya kurva S dari hasil open loop. Lihat nggak, Adik? Yang ini nih, yang digambar 2. Iya, yang ini. Itu kan ada grafik melengkung. Nah, itu grafiknya yang tadi itu. Nah, di sini kita ngitung buat parameter FOPDT-nya. Itu kalau kamu mau share scroll bawah, nah itu ada persamaan fungsi transfer GS. GS sama dengan K dikali E eksponen negatif theta S per tau S plus 1. Paham nggak itu maksudnya K apa, theta apa, tau itu apa? Tahu ini waktu ininya nggak sih, Mas? Apa sih namanya? Waktu bentar lupa. Mana? K ini gain bukan? Ya. Jadi K itu adalah, ya lanjut. Iya. Gimana? K ini gain, kalau tahu itu time constantnya. Tetanya? Theta tuh. Oh ini daytime. Nah, ya jadi di situ kita cari nilai dari gain, tahu sama tetanya. Kalau gainnya itu kita hitung dari delta proses variabel dibagi delta manipulated variable. Paham nggak proses variabel yang mana, manipulated variable yang mana? Ke Excel-nya dulu aja atau nggak? Biar ini bisa dijelasin. Paham nggak itu mana delta PV, yang mana delta MV? Lala, sorry lah. Kenapa, Mas? Aku lupa. Harusnya desain yang keadaan 20-nya itu 2 di 0. Jadi waktu ini salah nih. Kamu bisa ini nggak? Klik kolom 12. Di 12-nya kliknya. Terus klik kanan. Insert. Nah, kamu klik yang 0. CTRL shift bawah. Nah, itu kamu drag naik satu kolom. Dari bawahnya nggak apa? Ada itu. Di bawah. Ini kan. Nah, kamu klik geser ke atas maksudnya. Ya Allah, bentar. Atau enggak kamu cut aja nggak? CTRL shift bawah. CTRL Ctrl X. Nah, kamu klik yang atas, Ctrl V. Nah, Ctrl V. Nah, itu kan kamu copy aja yang ini nih. Yang ini juga. Yang itunya kamu enggak usah. Kamu copy, kamu naik ke atas. Data nomor 1. Terus OP-nya 20 awalnya. 20. Nah, ini maksudnya jadi kondisi awal aja kan di temperatur 68,024. 204 itu.
Terus dia dapat inputan step di detik pertama, di yang 60-nya itu. Paham nggak maksudnya? Paham. Nah, setelah ini kita hitung gennya. Gennya itu adalah perubahan dari proses variabel dibagi perubahannya manipulated variable. Kan yang kita manipulasi itu kan yang OP tadi ya. Nah, PV-nya itu adalah yang B. Jadi kita hitung nilai ketika dia udah paling bawah dikurangi nilai kondisi 0 itu adalah perubahan si PV-nya. Paham nggak maksudnya? Jadi coba ditulis dulu aja di kolomnya ini. Di selnya bawahnya grafik aja gitu. Tulis delta PV. Di sel sebelahnya berarti kan sama dengan kondisi terakhir dari PV berapa? Enggak. Itu kan di kolom B paling bawah tuh. Iya. Oh. Dikit lagi. Jadi itu nggak apa-apa juga, sudah sama kan. Nah, pilih yang paling bawah aja tuh. Nah, itu di B12. Udah gitu nggak apa-apa. Sebenarnya bisa pakai sama dengan B12 kurangin B15-12, nah gitu. Sebenarnya kan bisa digituin aja. Jadi ya rumus di Excel-nya aja biar gampang. Ntar berapa tuh? Kan B berapa? B15-12 kurangi B12. Nah, kita dapat buat nilainya yang perubahannya PV. Terus delta MV-nya terus bawah. MV. Nah, itu berarti kan dari 60 ke 20, langsung aja 60 kurang 20. Nah, itu udah jelas ya. Nah, berarti gennya adalah K sama dengan gen. Itu nggak apa. Sama dengan berapa tuh? PV per MV. Oke. Nah, itu gen buat ininya. Lanjutnya ke ini, time constant sama detem. Nah, time constant itu rumusnya adalah 1/2 dari T63 kurangi T28. Artinya kita perlu T63 sama T28 dulu. Paham nggak maksudnya T63, T28? Ini kan proses 63%. Nah, itu nilainya dari mana ya, Mas? Nah, itu bisa lihat di grafiknya. Kan dia naik dari 68,02 tadi sampai 68,257 tuh. Nah, kalian bisa cari 0,63% dari perubahan itu ditambahin ke kondisi awalnya. Paham nggak maksudnya? Berarti 63% dari delta PV ditambahin si kolom B12 itu. Terus aja dulu 63 N63 gitu. 0,63 dikali, nah ya, tambah B12. tambah lah. Oh, ditambah. Iya. B12. Bentar. Nah, itu adalah nilai 63-nya, 63%-nya. Enggak, bukan T-nya, baru nilainya doang, 63%. Nah, selanjutnya nilai 28%-nya. Sama kayak tadi, cuma diganti jadi 0,28.
dengan 0,28 kali itu tambah B12. Udah. Udah. Nah, selanjutnya nyari T63. Dilihat dari grafik ini, Mas. Cuman kan kalau ngeliat dari grafik susah. Hmm. Itu bisa, kan ada data ininya langsung tuh ya, nilai-nilainya. Jadi bisa langsung dari situ aja biar gampang. Coba cari, coba scroll dulu ke bawah. Nilai 63%-nya berapa? Nah, itu kan 68, 18256. Nah, coba cari di kolom B, itu di detik keberapa? Nggak bakal ketemu sih lah sebenarnya. Tapi cari aja 68,18 gitu. 68,18, ada nggak? Ada. Nah, 1826 nggak sih tadi? Iya. Terus naik ke atas. 1826, ya udah anggapnya 26 lah. Itu ada tuh. Sebenarnya buat kalau mau lebih bagus itu harusnya interpolasi, tapi karena kelamaan interpolasinya, nanti kalian bisa nyoba sendiri. Ngerti interpolasi di Excel kan ya? Ngerti. Nah, itu bisa pakai interpolasi sebenarnya. Cuman kalau biar cepat kita nggak usah pakai interpolasi dulu. Ini di detik 152, catat dulu di situ. 152. Nah, itu T63-nya. Itu 52. Nah, sekarang 28%-nya tuh. Coba cari lagi 68,09. Oke, next. 56. 26. Ada. Scroll ke atas. Padahal ini kan kurang pas ya. Nanti kalau mau ini lagi bisa diinterpolasi aja. Sekarang nyari temp konstannya. Temp konstan adalah 1,5. Itu tuh. 1,5 T63 kali T2 dikurang 1,5 kali T63 kurang T28. Bisa langsung TC aja. Temp konstan. Sama dengan dulu dong. Oh iya. Kali dalam kurung. Tuh. Kurang T28. Enter. Nah, terus cari DTM-nya. DTM-nya adalah T63 kurang temp konstan. Nah, DTM-nya adalah setengah detik. Nilai-nilai ini jadi parameter buat ngitung tuningnya nanti. Bisa langsung ke tuning PID-nya. Apaan ini dikit banget? Ke ini aja lah. Nanti. Ini belakangan. Di mana? Modul. Oh, modul. Ini, Mas. Scroll bawah. Nah, tuh bagian tabel. Nah, kita ngitung parameter tuningnya pakai PPI sama PID-nya. Buat nyari KC, TI, sama TD. Bisa dicatat dulu aja rumus. Ini kan, coba cari, tuh bikin dulu tuh. PPI sama PID. Ya udah, copy. Nah, itu nggak apa, bagus. Ini guys. Nah, coba bikin tabel kayak gitu dulu aja lah. Di bawahnya ini. Udah, Mas. Rumus-rumusnya juga. Nah, rumusnya langsung dihitung aja dari nilai yang kita dapat tadi. Sama dengan seperka dalam kurung dulu lah itulah biar enggak ini bentar. Seperka
kali tan konstan bagi alfa itu. coba lihat Alfa itu datetime ya, Mas? ya gede juga wajahnya. Ih, mantap banget. Lanjut. Sebenarnya kamu bisa langsung aja 0,9 kali yang di kolom atas, di sel Oh atas, iya sih. sama aja. Bentar. Nah, ini 1,2. Nah, terus TI-nya 3,3 kali. Terus 2 kali itu. Terakhir setengahnya. Nah, selanjutnya itu nyoba ngaplikasiin. Ini kan udah sampai tujuan ketiga ya. Iya. Yaitu menentukan parameter PID dari hasil open loop-nya itu. Nah, selanjutnya masuk ke tujuan keempat. Itu memahami karakteristik respon dari desain pengendalian yang telah dilakukan. Jadi dari PPI sama PID ini kita coba aplikasiin di HISIS-nya. Kita lihat responnya nanti kayak gimana. Pertama-tama kita cobain satu aja di sini, nanti kalian bisa nyobain yang duanya lagi. Kita coba pakai PI dulu aja. Ini save dulu aja yang inilah. Kita buka HISIS-nya yang tadi yang masih belum diinin. Buka yang awal-awal itu HISIS-nya. Iya, yang awal-awal. Ini close aja nggak apa, kan udah diinin. Kiranya hiburannya kuliah. Yang ini aja tadi, yang dinamik 2 kayaknya kamu belum. Oh, Yang dinamik 2 belum ini kayaknya. Kan dinamik 2 kan belum kamu dinamik kali kan? Iya, belum. Coba lihat yang dinamik 2. Bentar, Mas. Belum kan? Iya, belum. Bentar. Biar nggak ini lagi. Santai-santai. Emang dia lumayan berat. Langsung buka div aja nggak apa-apa. Oh iya, bentar, Mas. Santai-santai. Ini, Mas. Ini udah sampai masukin strip chart tadi ya? Nah, strip chartnya kita ini dulu lah, ubah dulu. Edit. Ini kan baru PV sama OP-nya. Kita perlu SP-nya juga kan. Kita ngakuin perubahan set point nanti. Add di TC 100. Udah ya? Udah. Nah, ini save dulu aja lah. Oh, di save lagi. Nah, save aja, nggak langsung Ctrl F aja. Oh. Save doang. Oke. Nah, kan ini udah di save nih. Jadi file yang ini dibuka pas mau nyobain yang pakai PID-nya nanti. Ini save as dulu. Ingat itu SS21 Dynamic 2. Nah, itu kamu buka nanti apa? Oh, ini di save as lagi apa nggak usah? Iya, save as lagi aja. Jadi yang file yang ini itu buat nyobain yang lainnya nanti. Sekarang kita nyobain PI dulu aja. Ini mau nyobain apa, Mas? Ini save as dulu. PI. Udah deh. Kita nyoba aja. Nah, sekarang di flowsheet case main. Klik 2 kali di CC 100-nya.
di parameter. Nah, itu bisa langsung masukin tuh KC, TI, sama TD-nya. Kita masukin KC-nya dulu aja. Yang hasil tadi. Kita pakai yang PI-nya dulu aja. Tuh. Coba dulu nyari modal. Copy aja langsung bisa. TI sama Udah. TD-nya juga. Terus TI, kan yang PI Udah doang. ada deh. Kamu pakai yang PI? Kamu pakai PI apa? P tadi itunya, KC-nya. Pakai yang P. Kita pakai yang PI aja. Oh, PI. Yang P dulu aja. Yang PI dulu. Nah, copy dari Excel langsung bisa kok. Kamu klik, copy. Dah, Copy aja langsung. udah Mas. Udah dipindah ke HSD. Dah. Nah, itu belum. Si TI-nya ini, kita kan satuannya detik tadi. Heeh. Nah, di HSD sini satuannya menit dia. Coba kamu hapus dulu. Yang di HSD. Klik, backspace. Backspace. Nah, tuh Ganti jadi dia kan dulu 1,65. Ya, ini aja. Tulis 1,65. Langsung aja di HSD bisa kok. Hapus dulu. Nah, baru ini ubah ke detik. ini. Nah, itu udah bener tuh. Nah, udah. Oke. Terus sekarang buka dinamik. Di situ klik dinamik. Munculin control manager dulu. Nah, itu kan masih manual. Ubah ke auto aja langsung. PBD udah paham kita gitu. Dari luar ini. Kita ubah set point awalnya di 64 aja. Nah, coba di run dulu dinamik modenya. Masuk ke dinamik. Atau nggak save dulu aja, Ctrl S biasa aja. Biar kalau gagal nanti bisa dibukain lagi. Udah? Nah, yes. Run. Udah. Ini lagi burung. Ya, itu belum, udah run. Masih stop itu. Oh iya. Nah. Kok ini? Oh, kecepatan. Sorry. Oke. Yes. Buka integrator dulu. Lupa aku buat bikin dia lebih lama. Nah, itu kecepatan. Acceleration-nya ubah jadi 0,05 lagi. Oke. Terus di run. Run lagi. Biarin dia ini dulu. Stabil dulu PV-nya. Nah, ini kan udah kelihatan stabil ya PV-nya. Itu bisa langsung diubah set point-nya, kita ubah ke 66 aja biar nggak sejauh-jauh. Atau enggak 65 juga nggak apa. 67. 7 aja 7 tuh. Berah. Nah, itu dia akan naik tuh. Set. Stabil ya PV-nya ya. Nah, di stop aja langsung. Terus masuk strip chart lagi, kita ngolah data lagi ya. Aku contohin satu. Nanti kalian bisa nyobain di P sama PID-nya kan. PID kan dijelasin aja. Save datanya ke Excel lagi kayak tadi ya. Bentar Mas, lupa Mas. Gimana cara baca di Excel? Buka dulu si data ini, edit. Data logger itu edit. Historical. Oh iya. Nah, itu. Nah.
Udah itu ya. Nah, silakan di copy lagi, dimasukin sheet keduanya. Itu bisa langsung kamu klik di sini aja sih, nyoba PI, kamu klik kanan. Tanpa kamu copy datanya sebenarnya. Ya udah lanjut ya gitu. Paste di situ. Iya bentar. Ya salah. Udah Mas. Santai. Jam panik. Nah, cari perubahan set point-nya dari, kan itu kan diubah ke 67 dia. Nah, cari yang set point-nya 67. Di klik kolom D. Ini 67. Kamu klik yang D. Enggak dong, itu kan PV-nya. Oh Klik yang iya. D. 67 Untuk ya. OF. Kita kan ngubah ke 67. Nah, bentar. Nah, itu kan 67 tuh. Kamu klik nih dulu. Atasnya 64. Hapus lagi data kayak tadi. Oh, yang ini aja yang Jangan kolom yang itu. D. Hah? Yang Yang kolom D atasnya aja. 64-nya lagi. Atasnya nampaknya ini. Yang kan 67, 64. Iya. Kan atasnya 67, 64. Ini. Dihapus semua. Atasnya 67 kan 64. Iya Mas. Nah, itu kolom B sama C-nya juga dihapus. Oh, B sama C-nya juga. Iya. Nah, atas. Mau cek terkala. Oke. Langsung dihapus kan Mas? Gini. Kamu hapus ya? Jangan langsung dihapus kayak tadi. Del, klik kanan. Kamu ngapusnya semuanya itu loh. Enggak. Coba, Yang undo dulu. yang dari Undo dulu aja, ini. undo dulu. Cancel. Ini. Oh, cancel. Yang kan di atasnya kan juga ada tulisan-tulisan itu nggak kamu hapus kan? Enggak, tetap. Nih. Yang tulisan-tulisan di atasnya nggak hapus kan dia? Ya udah, Enggak ini. langsung aja Del. Oh nggak benar. Ya udah benar. Aku nggak lihat punya tadi, takut kehapus itunya nanti. Iya. Enggak kayak tadi. Klik kanan Del. Klik kanan Del. Nah itu yang sih. Oke, mantap banget. Nah, langsung. Nah ini kan udah bener nih. Berarti dia di detik ke-1, set point-nya diubah ke 67 kan. Bener ya? Nah coba kamu cari di detik berapa dia mulai stabil di 67 deh. Di A-nya. Klik yang kolom A. 67 kan ya Mas? Kolom A-nya diklik dulu. Udah. Loh. Udah diklik. Aku coba ganti internet dulu deh. Ini nge-lag. Halo. Iya Mas. Nah, coba cari di detik di waktu 1000 deh. Udah stabil belum? Oh, udah coba lebih kecil lagi 700 gitu. Atau 500. Aku. Salah. Scroll balik ke atas dulu. Nah, 700. Gak bisa gitu. Close dulu. Scroll ke atas. Nah, di situ nggak apa. 700. Ctrl F 700. Bisa dulu. Jadi 1000 berapa sih, lah? Coba 1000 lah. Oh iya, error sedikit. Itu errornya berarti. Jadi kalau gitu sampai menit detik 500 coba. Scroll ke atas dulu itunya. Oh iya. Nggak bisa. Naik ke atas. Nah, baru cari 500. Klik dulu sel di atas. Nah, harus gitu dia. 500. Nah, itu sampai 500 aja berarti biar nggak kebanyakan data. Jadi dari 501 sampai paling bawah, itu hapus aja datanya. Semuanya Mas. Nah, CTRL, shift kanan. Nah, pakai CTRL juga shift-nya, biar cepat ke bawah.
Nah, dia aja langsung. Apa-apa? Oke, bikin grafik lagi lah. Itu banyak banget. Dipakai. Dipakai. Nah, tulis itu ininya PV, series name-nya PV. Kita kan ada set point juga nanti. Nah, X-nya si waktunya tadi. Itu bisa pakai, nah ya. Bentar. Y-nya juga. Y-nya yang apa, Mas? PV. Apa? Y-nya yang ini. Yang PV dulu. Bentar. Terus tambah dulu aja. Kita kan masukin set point juga. Oh iya, aduh, gimana dong? Bentar, ini. Yang apa set point-nya, Mas? Pak, kata gini sampah. Sama OP juga, Mas? Apa cuma 2 ini aja? Udah itu aja, 2 itu aja cukup. Coba lihat. Mana grafik? Grafik kamu mana, Pak? Kok nggak ada? Bentar, Mas. Lah, nggak ada, Mas. Coba klik sembarang, klik sembarang sih. Scroll atas. Nambah kali lagi ya, blog. Coba ando coba ando. Hilang deh. Gak muncul, Mas. Udah naikin nggak? Redo lagi coba redo. Kontrol Y. Hilang deh. Kok dia hilang? Gak tahu. Ya udah masukin lagi aja. Ya Allah. Pelan-pelan. Santai. Nah itu coba ini deh lah, range-nya si ininya ubah deh. Klik 2 kali yang di sumbu X, yang di 300 itu tuh. Itu klik 2 kali. Kamu ubah maksimumnya jadi lebih kecil aja, jadi 400 atau 300 gitu. Biar lebih kelihatan grafiknya. Nah, gitu kan lebih enak kelihatan. 400 aja Pak, bagus 400. Nah gitu, biar kelihatan lebih gede aja. Nah itu grafik responnya pengendaliannya tuh. Ada cut dikit di atas itu overshootnya namanya. Sekarang kita nyari karakteristik si responnya. Coba buka modul lagi sekarang. Kan yang tujuan keempat kan karakteristik respon. Nah itu dianalisis performansi. Di sini kita butuh, coba scroll bawah lagi. Nah tuh ada 5 parameter yang mau dicari. Itu ada settling time, rise time, maximum overshoot, error steady state, sama IAE. Nah yang paling pertama kita cari dulu settling time. Itu waktu apa tuh? Keluaran proses. Ini kejauhan deh. Ini dulu aja gampang, overshoot dulu aja. Yang C dulu. Overshoot ini mencari overshoot itu nilai maksimum puncak dari respon tadi dibagi atasnya juga lah, biar lebih enak ada gambar respon pengendalinya. Nah itu tuh, itu masukin juga kalau bisa. Atau nggak 2 kali snipping itu lah nggak apa.
dari sini udah bikin dosa gitu. Nah, bisa dimasukin ke situ. Geser lagi. Oke, kita cari maksimum overshoot-nya. Itu kan ada rumusnya tuh, MP sama dengan A per B kali 100%. Coba dilihat A itu apa, B itu apa. Di gambarnya ada aja, di gambarnya ada itunya. Oh iya sih. Di modul emang nggak dituliskan. Nah, kan itu ada A sama B. Paham nggak maksudnya apa itu? Oh iya, paham. Ini kan Nah, berarti kan A itu kan nilai puncaknya dibagi B-nya itu perubahan si set point-nya. Paham ya? paham. Nah, berarti coba tulis aja dulu parameternya A-nya itu. A itu apa, B itu apa. Nah, cari buat nyari A-nya paham nggak gimana caranya? Enggak. A itu kan nilai puncaknya. Sepakat nggak? Iya. Nah, nilai puncaknya itu kan adalah maksimal dari PV. Oh iya. Nah, itu bisa dicari pakai rumusnya Excel sama dengan max. Nah, kamu klik di bagian itu B12. Langsung aja klik di situ nggak? Enggak, jangan kayak gitu. Biar gampang klik di sini. Nah, klik Shift CTRL bawah. Nah, enter. Nah, itu adalah nilai maksimalnya. Tapi kita kan butuhnya ada overshoot. Overshoot itu kan cuma A doang ya. Artinya si nilai ini dikurangin set point-nya. Langsung aja kurangin set point. Di kolom di sel I22. Ini deh. Ya udah. Ini Dengan kurangi set point. Nah, kurangin berapa set point-nya? Set point-nya yang mana? Kan ada Ya. banyak ini. Yang 67-nya. Nah, set point-nya 67. Langsung aja 67 tulis nggak apa. Oh iya deh. Nah, itu A-nya. Terus B. B-nya berarti berapa? Iya. B-nya itu di set point awal. Kurangi ininya. Dikurangi set point yang di akhir. Kan kita ubah set point-nya tuh. Berarti kan 67 kurangin. 3 berarti. Nah, overshoot-nya berarti adalah sama dengan A per B. Kita langsung aja enter. Nah, itu overshoot-nya. Kalau di Excel bisa kamu bikin jadi persen, klik kanan gitu. Klik dulu selnya, klik kanan. Format cell. Itu pilih percentage. Desimal naikin nggak? 2 nggak apa. Nah, itu dalam bentuk persen. Maksimal overshoot-nya adalah 0,87%. Selanjutnya ada rise time. Rise time ini waktu ketika dia mulai naik dari dia keadaan 0 sampai dia mencapai nilai 67. Kan disitu terus tuh rise time waktu diperlukan untuk mencapai set point. Nah, itu berarti kamu cari dulu dia nyampe di 67 itu di detik berapa. Di B kamu klik kolom B. Langsung find aja 67. 67 pertama di belum. 67 titik coba. 67 titik. Next. Nah, tuh. 184. Nah, 184. Oke. Selanjutnya adalah settling time. Settling time ini waktu dia mencapai lebar pita plus minus 5% dari perubahan output proses. Nah, di sini kan kita nggak tahu 5% itu berapa. Berarti kita harus cari 5% dulu dari 3.
Kenapa dari 3, Mas? Kan dia plus minus 5% dari perubahan total output proses. Jadi dia perubahannya kan dari 64 ke 67. Oh. Kan nyari 5%-nya dulu. Berarti kan 5% dari B lah, gampang. Ini kan ya? Nah, setelah itu 50% lah. Hah? 0,05. Oh iya ding. Nah, di sini coba kamu cari di mana dia errornya itu 0,15 dari bursitnya berapa sih? Oh berarti dia udah langsung steady nih lah. Paham gak maksudku? Dia kan overshoot cuman berapa tuh A-nya? 02. 0,02 kan. Artinya dia nyampe di waktu 67 tadi dia langsung stabil gitu. Paham gak sih? Paham gak maksudnya? Enggak, Mas. Nih kan error maksimalnya itu buat dia dianggap udah stabil itu adalah 0,15. Ya kan? Ya, Mas. Nah, artinya ketika dia udah nyampe error 0,15 itu dia udah stabil. Nah, berapa dia errornya itu berarti kan dia kan overshootnya nggak ngelebihin dari batas errornya ya. Artinya pas dia udah nyampe set point dia udah dinyatakan stabil. Oh iya paham. Nah, berarti bisa kamu samain kayak waktunya dia rise time itu 184. Sebenarnya itu bisa lebih cepat lagi sih terusnya. Kan dia nyampe error 0,15 itu kan kurang dari itu juga bisa ya. Artinya dia di 60 ini. Coba di sampingnya 0,15 kamu tulis deh. Sama dengan 67 kurang 0,15. Nah, artinya dia sampai harusnya temperatur 6685 itu dia mulai stabil, dianggap masuk settling time-nya. Paham nggak kenapa itu? Coba kamu cari deh 6685 di kolom B. Nah, tuh di 168. Berarti tanya 168 ya, Mas. Nah, settling time-nya 168. Selanjutnya ada ESS, error steady state. Itu error di mana dia udah keadaan stabil, tapi masih ada nggak pas gitu nilainya. Offset. Kan dia nggak, paling bawah tadi kan nggak nilainya pas 67 ya, ada koma berapa gitu. Iya. Nah itu ESS-nya berarti, nilai yang paling, buat gampang, kamu pakai nilai yang paling bawah kurangin 67 aja langsung. Paling akhir. Kamu nyari apa? Mana sih? Langsung, kamu klik ini aja deh, biar gampang ke paling bawah. Coba, ke row paling atas. Klik satu sel. Bareng. Nah, CTRL bawah. Nah, kiri. Kiri lagi. Nah, itu tuh. Berarti di B512. Sama dengan B512 dikurangin D512. Kurangin 67. Kurangin 67. 67 aja 67. Setnya. Nah, ESS-nya itu. Tapi ini dibagi 67 lagi. Kenapa dibagi? Oh, dibagi 67 sih? Dibagi perubahan set point-nya. Dibagi 3. Salah lah. Kamu dalam kurungin dulu baru bagi 3. Dalam kurung. Nah, itu bentuk bikin persen lagi. Si ESS.
Nah, itu adalah error ketika dia udah nyampe keadaan stabil di kontrolnya itu dia 0,23%. Selanjutnya bisa ngitung IAE, integral absolute error. Kalau dari rumusnya kan itu adalah jumlah errornya dari keluaran proses dalam satuan waktu. Jadi itu kamu cari dulu errornya. Bisa langsung geser ke kanan. Geser ke kiri dulu. Tadi ini. Tulis rumus. Enggak, ini aja langsung sini. Di detik pertama. Di kolom E13, sel E13. E13. Ini. Kan kita nyari errornya kan ya. Nah, errornya berarti kan selisih dari PV dikurangi set point kan. Iya. Tapi kan ini kan diabsolutin dulu. Berarti sama dengan absolut ABS. Ini fungsi dia. Nah, dalam kurung itu si B13 kurangin D13. Enter. Nah, itu errornya. Itu bisa kamu klik 2 kali aja. Klik 2 kali aja titik itu. Enggak, enter. Coba enter. Escape. Nah, itu titik hitam, titik yang tebal dikit, klik 2 kali. Nah, itu semuanya sampai paling bawah udah kayak gitu langsung. Oh iya. Nah, IAE-nya bisa langsung di sum aja. Sama dengan sum dalam kurung. Kamu klik yang paling atas, CTRL Shift bawah. Enter. Nah, itu nilai IAE-nya. Nah, ini kan udah dapat karakteristik responnya buat yang pakai kontrol PI. Selanjutnya kalian bisa nyobain di pakai P aja sama pakai PID. Nah, itu baru buat dibandingin di laporannya nanti. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak buat tahapannya? Yang lain mungkin? Atau siapapun yang mau nanya, silakan dulu. Mas, berarti grafik ini cuma buat mengetahui karakteristiknya gitu ya? Kalau dari HISIS-nya sendiri udah nggak bisa nampilin grafik gitu ya? Di HISIS sebenarnya bisa nampilin grafik. Tapi coba kamu buka HISIS-nya deh. Di slip chart tadi sebenarnya ada grafiknya itu. Nah, itu ada display itu. Display. Bawah. Sampingnya edit, del, copy, display. Edit. Enggak. Paling kanan dari edit tuh. Oh. Nah, itu ada grafiknya. Jadi coba kamu run lagi. Kamu geser grafiknya, buka data ini, control manager lagi. Nah, coba set point-nya kamu ubah jadi 64. Grafiknya agak gede. Itunya gedein aja. Nah, itu tuh, turun tuh. Yang hijau adalah si OP-nya, dia naik turun terus buat nyesuaiin. Nah, yang merah itu si PV-nya, dia udah kelihatan turun tuh mendekati si set point. Kelihatan nggak sih? Iya, kelihatan. Kalau DHIS-nya kayak gitu dia. Kalau mau kelihatan, kamu bisa klik real time coba. Klik real time. Nah, tapi si OP-nya kamu hilangin dulu aja biar nggak kelihatan. Coba X dulu. Stop dulu. Oh iya. Stop dulu. Di strip chart lagi. Biar kelihatan. Edit. Tapi data ini nanti ini ya setup. Di bagian samping historical setup. Bukan. Oh ini. Nah, itu yang OP kamu uncheck. Nah, close. Coba display. Display dulu. Display lagi. Nah, kan nggak ada yang hijau-hijau tuh. Oh iya. Kamu coba scroll. Di zoom bisa nggak sih? Coba kamu zoom deh. Scroll up. Aku lupa cara zoomnya. Nah, itu kalau kamu run, kamu ubah-ubah set point-nya, dia harusnya bakal kelihatan di situ nanti. Oh. Tadi kan kehalangan yang hijaunya. Itu buat ngeliatin grafik di HISIS-nya. Cuman kalau buat ngambil data, enakan pakai strip chart tadi, diolah di Excel aja.
Hmm. Ada lagi mungkin? Mas, berarti buat di laporannya itu cuma bahas tentang perbedaan nilai-nilai yang ada di masing-masing controllernya aja ya? Kalian udah ngeliat ini belum? Format laporannya? Belum. Coba buka di linknya ini lagi deh, yang intipin kemarin. Itu udah ada. Ini. intip.in/praktikum SPO 2021. Caps lock. Nah tuh. Laporan praktikum. Nah, itu kayak gitu aja. Ikutin aja sih. Keterangan itu udah ada. Coba baca dulu aja. Kalau ada yang nggak paham. Nah, itu udah ada keterangannya. Silakan dibikin individu. Nanti setiap orang punya pembahasannya masing-masing. Mungkin buat simulasi HISIS, terus open loop-nya kayak gimana. Kan itu bisa satu kelompok sama ya. Cuman pembahasannya silakan dibahas masing-masing. Gunain sepaham-pahamannya teman-teman di sini. Berarti ini template-nya udah ngikutin ini ya, Mas? Ya, ikutin itu aja. Tinggal nambahin nama NRP aja nanti di laporan. Nanti dicoba lagi pakai P sama PID, jangan lupa itu. Mungkin ada yang mau tanya dulu dari template laporan sama materi tadi. Harapannya bisa ngerti sih materinya. Kalau laporan santai kok. Kalau jelaskan proses yang terjadi tuh, maksudnya alur-alurnya gitu, Mas? Kan prosesnya kan itu proses di heat exchanger. Terus tujuannya heat exchanger ini si HE sendiri buat apa? Terus kalian ngontrol apa di situ, manipulasi apa? Kenapa itu dikontrol? Gitu aja. Jelasin prosesnya. Kalau yang di sini berarti kita ini perlu nampilin yang dari Excel itu ya, Mas? Ya itu silakan masukin si grafiknya sama parameter-parameter tadi yang settling time, rest time, dan lain-lainnya. Itu masukin tabel perbandingan aja nanti bisa kok. Silakan kemas dengan cara masing-masing buat nampilinnya gimana. Ini ada perbandingannya di situ. Oke, Mas. Ada lagi? Berarti nanti ngumpulinnya di draft gitu, Mas? Untuk langsung ke aku aja. Atau kalian mau masukin ke drive nanti kasih ke aku linknya nggak apa-apa. Kan ini ada asistensi lagi ya nanti. Terkait laporannya ini ya, Mas? Mungkin pas analisa data ada masalah bisa pas asistensi juga. Laporan sekalian juga nggak apa-apa pas asistensi. Butuh berapa kali asistensi nih buat inian? Atau mungkin tentuin dulu waktu asistensinya mau kapan. Oke. Harus minggu depan atau gimana, Mas, buat asistensi kedua? Kan sekarang kita praktikum tanggal 16. Jadi minggu depan tanggal 23 bisa buat pengumpulannya, pengumpulan laporan. Nah, itu buat asistensinya silakan tentuin aja. Nanti laporan tanggal 26 sih terakhir. Bukan 2 Juli, Mas. Hah? Kok kayak aku nge-screenshot 2 Juli ya, Mas? Oh iya. Ya udah. Laporannya gampang kan? Penting kalian udah analisa data dulu aja deh. Oke. Silakan tentuin aja minggu depan atau mau minggu ini buat asistensi. Kalau minggu depan juga apa-apa. Minggu depan aja deh, Mas, kayaknya, Mas. Oke, Mas. Berarti minggu depan asistensi sekaligus laporan dulu aja bisanya. Oke, Mas. Nanti buat waktu asistensi berarti kontakin lagi aja atau mau tentuin sekarang? Mungkin nanti dikabarin lagi deh, Mas, untuk waktunya kapan. Oke. Buat praktikumnya hari ini udah cukup berarti? Atau ada yang mau tanya lagi? Kalau dari aku cukup, Mas. Mungkin dari teman-teman yang lain. Oke, yang lainnya? Yat. Cukup, Mas. Oke. Aliat, Datul, Audra, cukup? Cukup dulu, Mas. Cukup ya? Yat. Lu diem-diem mulu, Yat. Cukup, Mas.
Oke. Ya karena dirasa udah cukup, silahkan kerjain tugas praktikumnya itu tertulis di modul ya. Apa aja yang mau dikerjain. Artinya udah jelas teman-teman bakal mau ngapain lagi. Buat uji open loop kan udahan tadi, hitung transformation udah, coding udah, tinggal analisis karakter responnya doang. Jadi tinggal nyobain yang P sama PID. Jadi udah selesai dicobain, dianalisis, masukin laporan, pas asistensi dibawa. Mungkin udah cukup buat praktikum hari ini. Mohon maaf atas kekurangannya, karena sudah diawali dengan doa, ada baiknya diakhiri dengan doa lagi, berdoa dipersilahkan. Ya, terima kasih untuk kehadirannya di